Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam sosialisasi pengawasan partisipatif mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta, Kusuma Sudik Beach Hotel, 5 April 2022. Hadirin yang berbahagia, membuka acara pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu laporan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Surakarta kepada yang terhormat Bapak Rafi Uludin Imam, dipersilahkan. Mohon izin saya lepas maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Surakarta bersama Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Kota Surakarta, yang terhormat Ibu narasumber dari Dinas Sosial Kota Surakarta, kemudian yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir, saudara-saudara kita, teman-teman kita dari berbagai macam komunitas di Bantul ya. Selamat datang, selamat bersilaturahmi dengan Bawaslu Kota Surakarta, di mana pada sore hari ini akan diselenggarakan sosialisasi kelompok sasaran disabilitas Bawaslu Kota Surakarta. Bersama ini akan kami sampaikan laporan kegiatan pada kesempatan sore hari ini, yaitu tugas hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020-2024. Kemudian Permen Keuangan Republik Indonesia nomor 178/MK-05/2018 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara. Pelaksanaan pada hari ini Selasa 5 April 2022 bertempat di Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta, Jalan Sugio Pranoto nomor 2 Kampung Baru Pasar Kliwon Kota Surakarta.
Kemudian jumlah peserta 15 orang, terdiri dari unsur saudara-saudara kita di Difabel Kota Surakarta, kemudian narasumber dari Dinas Sosial Kota Surakarta. Maksud dan tujuan acara pada sore hari ini yang pertama, mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, bermartabat untuk memperoleh pemimpin yang amanah dan bersih. Yang kedua, mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk aktif menjadi bagian dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. Dan yang terakhir yaitu mendorong terbentuknya relawan pengawas dari berbagai stakeholder untuk melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian laporan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Bawaslu Kota Surakarta kepada yang terhormat Bapak Budi Waryono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan Komisioner Bawaslu Kota Surakarta, Komaril, silakan berdiri, Komaril Marianto. Kemudian sebelah kiri saya Pak Agus Sulistyo, sebelah kanan saya Ibu Popi Kusuma. Kemudian nanti yang di luar ada Pak Lukatin ya. Saya sendiri diberi nama Budi Waryono. Jadi ada 5 komisioner di Bawaslu Kota Surakarta. Yang saya hormati pula jajaran Kasek dan Sekretariat. Kemudian yang saya hormati narasumber yang sudah hadir, Mbak Ervin Maharani dari Kabid Insos Kota Surakarta. Kemudian rekan lama saya yang saya dapat jadi moderator nanti Mbak Darti. Beliau pernah menjadi pengawas pemilu di tahun 2013 ya, 13-14. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan Difabel se-Kota Surakarta yang juga gabung di berbagai komunitas. Saya tidak cukup update tentang komunitas Difabel Kota Surakarta, maka saya kemarin meminta tolong Mbak Darti untuk kemudian melis serepresentatif mungkin mereka yang hadir mewakili masing-masing organisasi Difabel di Kota Surakarta. Sekaligus ini saya reunian dengan Mbak Erni. Saya ketemu dengan Mbak Erni tahun berapa juga? Tahun 2000 ya? 2001 ya. Sehat selalu Mbak Erni. Ya, pertama-tama tentu bersyukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa dipertemukan di sore hari ini dalam keadaan sehat tak kurang insyaallah. Pertama ini saya sampaikan bahwa gagasan menggandeng rekan-rekan Difabel atau disabilitas ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Bawaslu Kota Surakarta. Karena memang sesuai dengan amanat konvensi internasional ya, CRPD itu Convention on the Right of Person with Disabilities itu kan yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Saya kira memang sudah saatnya, bahkan sekarang sudah dibentuk yang namanya Komisi Nasional Penyandang Disabilitas ya. Kalau tidak salah itu berdasarkan Perpres tahun Perpres nomor 38 tahun 2020 yang kemudian memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman Difabel, teman-teman disabilitas untuk kemudian mengembangkan potensi dan kemampuannya di segala sektor bidang, entah politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, dalam konteks pemilu saya kira amanat Undang-Undang Pemilu di nomor 7 2017 juga tidak lepas dari mengakomodasi kepentingan teman-teman Difabel. Nah, seberapa jauh kemudian akomodatifnya, seberapa jauh aksesibilitasnya nanti akan kita diskusikan dengan narasumber dan moderator. Di pasal 356 tidak salah itu disebutkan bahwa penyandang disabilitas netra, disabilitas fisik dan yang berhalangan fisik lainnya
itu ketika memberikan suara di TPS itu boleh ditemani oleh pendamping, bisa memilih pendamping sesuai dengan pilihan pemilihnya. Nah, juga di pasal 350 kalau nggak salah itu juga disebutkan bahwa saat pendirian TPS itu tidak boleh kemudian tidak mudah dijangkau oleh siapapun. Jadi harus mudah dijangkau oleh siapapun, termasuk rekan-rekan difabel. Sehingga ketika nanti misalnya teman-teman difabel atau kemarin masih menemui TPS yang kemudian tidak aksesibilitas, itu saya kira menjadi bagian kami untuk kemudian mengadvokasi bersama-sama. Karena memang sudah diatur salah satu asas daripada pemilu itu harus aksesibilitas. Maka kemudian pendirian TPS sudah tidak boleh kemudian melanggar hak rekan-rekan difabel. Kemudian di pasal 5 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan penyandang disabilitas selama memenuhi syarat itu mereka kemudian bisa menggunakan hak politiknya sebagai pemilih, sebagai caleg, sebagai calon presiden, wakil presiden, sebagai calon DPD, sebagai calon DPRD kota kabupaten, bahkan sebagai calon penyelenggara pemilu. Disebutkan secara jelas di situ di Undang-Undang 7 2017. Nah, memang kemudian dalam konteks electoral justice itu memang pemenuhan hak memilih dan dipilih ini yang kemudian perlu kita diskusi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi acara pembukaan sosialisasi pengawasan partisipatif. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ibu Sri Sudarti, bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan Setda Kota Surakarta selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bawaslu Kota Surakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu diskusi di sore hari ini. Ambil nafas dan pakai masker. Ya. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik. Kalau ya. Ini jam-jam yang harus semangat kayaknya. Oke, buat semangat. Mungkin kita kasih salam inklusi dulu. Sekencang-kencangnya. Biar yang berpuasa juga bersemangat. Sebentar lagi mungkin 1 jam lagi buka puasa. Salam inklusinya yang keras. 1, 2, 3. Salam inklusi. Sekali lagi yang keras. Salam inklusi. Salam inklusi. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Ini tadi saya juga agak kaget juga. Ternyata pesertanya juga teman-teman saya sendiri, teman-teman kita semuanya, dan bagian dari Recording in progress. Advokasi Difabel Kota Surakarta juga. Nah, pada sore hari ini di dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi yang pada hari ini kita mendatangkan narasumber. Saya kira sudah tidak asing lagi Ibu cantik kita dari Dinas Sosial Kota Surakarta, dan tentunya sudah familiar juga dengan teman-teman semuanya. Jadi kita santai aja mengikuti kegiatan di sore hari ini. Seperti diketahui juga bahwa Surakarta sudah ada perda juga. Tadi sudah disampaikan Pak Budi di awal, sudah banyak sekali. Mungkin saya mengawalinya di Kota Surakarta sendiri sudah ada perda nomor 9 di tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
diketahui juga di dalam pasal 38 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama dan hak untuk berpolitik. Nah, ini mungkin di dalam pemilu ini disinilah tempatnya nanti teman-teman bisa menyampaikan aspirasi hak-hak dari teman-teman disabilitas semuanya. Dan tentunya disabilitas juga harus bisa mewujudkan pemilu yang inklusif bagi disabilitas itu sendiri. Pada hari ini nanti akan disampaikan banyak lebih luas lagi kepada narasumber kita di sore hari ini. Beliau adalah Ibu Evi Mahanani Avianto, SEMM. Beliau adalah Kabid Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surakarta. Untuk itu kita berikan aplaus dulu dan selanjutnya kita akan Terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ketua Bawaslu dan juga anggota Bawaslu Kota Surakarta. Perkenalkan, saya mewakili dari Dinas Sosial Kota Surakarta untuk kita sharing bersama ini dalam kegiatan mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Suara saya kedengaran ya? Jelas sekali. Ya, jelas sekali. Soalnya ini saya sampaikan diganti ini detik-detik. Tapi nggak apa, kita tetap semangat walaupun puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Perlu kita ketahui bersama dengan bayangan pemilu itu pasti naturnya adalah suatu pesta demokrasi yang amat sangat luar biasa. Luar biasanya adalah semua baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, itu sampai di RT RW, semuanya baik di pelosok-pelosok perbatasan akan melakukan kegiatan ini, akan melaksanakan pesta demokrasi ini. Dan tentunya pesta demokrasi ini yang kita jalankan adalah 5 tahun sekali. Kebetulan di tahun 2024 ini adalah pesta demokrasi yang kalau menurut saya akbar ya. Kalau biasanya kan presiden sendiri, nanti legislatif sendiri, wali kota sendiri, gubernur sendiri. Tetapi di tahun 2024 ini kita akan menyelenggarakan pemilu yang sangat luar biasa. Next. Kota Surakarta, panjenengan semua juga perso sendiri. Kotanya tidak terlalu besar, tetapi merupakan kota yang sangat-sangat ramah. Baik ramah lansia, ramah anak, bahkan juga kota yang ramah disabilitas. Karena beberapa kali kita disandingkan dengan Jogja, itu
kita hampir sama adalah kota yang ramah disabilitas dan juga kota inklusi, karena perlu kita ketahui bersama bagaimana infrastruktur untuk disabilitas, pendidikan untuk disabilitas, bahkan juga untuk baik dari ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, semuanya di kota Surakarta ini sudah bisa diakses oleh teman-teman kita disabilitas. Next. Terkait dengan pemilu, ini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana ini adalah undang-undang pemilu yang terbaru, di mana dulu tadi sedikit cerita ngobrol dengan Ibu Kopi bahwa kalau dulu Bawaslu belum ada, masih Panwaslu, tapi 2017 di undang-undang pemilu ini kedudukannya KPU, Bawaslu itu sudah tercatat atau tercantum di dalam undang-undang tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini aturan undang-undang kita. Dan Perda Kota Surakarta ini juga perda yang masih baru, yang kita godok di masa pandemi. Ini Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Salah satunya di pasal adalah bahwa penyandang disabilitas ini pemerintah daerah menjamin hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan perundang-undangannya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Ketua Bawaslu, penyandang disabilitas ini mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Dia mempunyai hak pilih dan hak dipilih. Bisa panjenengan ini mengajukan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Ini perlu kita dorong, karena saat ini saja yang di staf kepresidenan itu aja teman-teman kita yang di disabilitas sudah banyak mengisi, sudah banyak menyangkut. Apalagi bagus sekali kalau ada perwakilan teman-teman kita ini bisa masuk dalam legislatif, bahkan mungkin bisa masuk juga ke calon wali kota, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan hak semuanya, jadi tidak ada diskriminasinya sesuai dengan ketetapan perundang-undangan. Next. Nah, untuk di tahun 2024 ini kita tadi pemilu yang serentak, pemilu abad, sehingga kita membutuhkan energi yang ekstra, karena di sini partisipasi penyandang disabilitas harus kita mulai dari saat ini, karena waktu terus berjalan. 2024 itu paling di awal nanti sudah mulai pesta demokrasi yang paling berarti kan kita ini sudah berjalan di 2022, sudah mendekati pertengahan, hanya kurang dari 1,5 tahun. Padahal di sini pemilu serentaknya cukup besar, apalagi nanti kalau
legislatifnya itu masih ada DPR, RI, yang DPD, kemudian DPRD provinsi, masih DPRD kota atau kabupaten. Ini tentunya mungkin kalau tidak dimulai dari sekarang untuk partisipasinya, kita tidak bisa mendukung pesta demokrasi tersebut. Next. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pemilihan ini peserta pemilu di dalam Undang-Undang 7 Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 2, pemilu itu harus berasaskan langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Kalau dulu saya waktu masih sekolah itu luber ya, kalau nggak salah ya, tapi sekarang sudah ditambahi dengan jujur dan adil. Langsung di sini adalah hak memilih langsung tanpa perantara. Mungkin bagi teman-teman kita yang misalnya nih disabilitas yang tidak bisa ke sana, misalnya yang netra, wah nggak, saya nggak ada yang nganter ya, dan di TP saja saya tak tiket ya, nanti dicobloskan yang ini loh, tidak boleh. Artinya langsung harus datang ke TPS. Kemudian umum di sini adalah semua warga negara yang telah berusia 17 tahun bisa tadi memilih, hak pilih dan memilih. Tentunya 17 tahun ini dibuktikan dengan adanya apa? KTP. Tidak bisa juga kita tidak, kalau saya usianya sudah 21 tahun, ya, mana KTP-nya? Tidak ada. Saya pokoknya mau pilih, itu juga tidak bisa. Di umum di sini semua warga negara tanpa diskriminasi berusia 17 tahun itu boleh ikut memilih. Kemudian bebas memilih apa yang menjadi sesuai dengan hati nuraninya. Tidak boleh teman-teman ini penyandang disabilitas diarahkan, kamu nanti nyoblos ini saja ya, yang aku nanti akan memperjuangkan hak-hakmu. Nanti kamu tak kasih ini loh, tak kasih bantuan nih, misalnya saya nanti Mas ini tak kasih ya, itu tak kasih nggak ganti, nanti tak kasih persemudah, nanti kamu pilih saya. Tidak bisa seperti itu, tetapi adalah bebas, kita bebas menentukan pilihan kita. Rahasia adalah tidak diketahui polisi. Yang pertama adalah data yang perlu teman-teman disabilitas ini juga nanti bisa sampaikan adalah data yang ikut pemilu. Mungkin tetangga kanan kiri atau saudara yang disabilitas ini sebenarnya sudah punya hak mencoblos, tetapi tidak mendapatkan undangan. Bisa diusulkan karena data pemilih disabilitas ini beberapa tahun kemarin juga ada masih istilahnya belum ada kepastian yang BPS menyatakan berapa, nanti dari kependudukan menyatakan berapa, dari KPU ada berapa.
monggo nanti ini bisa disinkronkan dan mungkin sejak dini teman-teman yang bergabung dalam komunitas-komunitas ini juga bisa melakukan pendataan, karena penyisiran data ini sangat-sangat penting. Kalau nggak salah tahun kemarin juga ada penyisiran data tentang pemilu ya Pak. Jadi, next. Selain itu, sosialisasi pemilu ini perlu diperhatikan karena teman-teman disabilitas ini perlu sosialisasi pemilu melalui iklan. Melalui iklan, jadi dengan adanya iklan, karena sekarang ini kan iklan mungkin tidak harus terpampang nyata di jalan, karena sekarang modelnya kita sudah pakai HP, ya, sudah pakai ada grup-grup komunitas seperti ini loh. Kalau pemilu dengan untuk penyandang disabilitas netra, untuk penyandang disabilitas mental, terus untuk pemilu disabilitas fisik dan lain sebagainya. Ini perlu adanya informasi melalui iklan. Kemudian leaflet terkait tata cara pemilu ini juga diperlukan, karena banyak sekali setelah pemilu itu biasanya teman-teman disabilitas itu mengeluh, nah kita itu tidak ada sama sekali sosialisasinya, karena apalagi yang besok ini kan banyak nih, mulai dari pilpres sampai dengan kota, sampai dengan apalagi legislatifnya saja banyak, kota akeh, tidak diberitahu, tidak disosialisasi. Jangankan teman-teman disabilitas, yang kita saja kayak tahun kemarin aja kecil-kecil sekali. Nah, ini saja kita saja bingung nih, mau sing dicoblos gini, karena kalau salah coblosnya juga bisa tidak sah, ataupun sasarannya sebenarnya sasarannya si A jadi B. Ini perlunya. Kemudian pelibatan komunitas disabilitas untuk ikut mensosialisasikan pemilu. Ini monggo dari teman-teman Bawaslu bisa mengajak melibatkan teman-teman komunitas ini untuk nanti mengawal seandainya ada hal-hal yang dilanggar. Ini mungkin bisa ada sesi MOU dengan komunitas, bahkan untuk sosialisasi, karena saya yakin nanti ke depannya kita membutuhkan hal-hal seperti ini. Jangan sampai nanti disabilitas ini banyak sekali jumlahnya tetapi tidak terakomodir untuk suara di pemilihan. Next. Nah, ini selain sosialisasi pelibatan, perlu kita ketahui bersama, TPS ramah disabilitas atau aksesibilitasnya terjangkau. Kelihatannya sepele, tapi kadang masyarakat di sekitar tidak mengetahui secara pasti. Oh, yang masuk di TPS saya ini apakah ada disabilitasnya nih? Karena pembagian TPS itu dari KPU. Jadi misalnya kadang satu RT saja beda TPS. Kita membutuhkan TPS yang ramah, tidak hanya untuk disabilitas, lansia juga.
memerlukan TPS yang ramah, yang aksesibilitasnya mudah dijangkau. Masa TPS-nya undang-undangannya tinggi sekali, yang mau datang ke sana saja, ini orang lansia saja harus sudah gemeteran kalau naik. Hal ini penting, nanti bisa juga ini disampaikan kalau saat lokasi-lokasi TPS ini adalah yang bisa dijangkau atau aksesibilitasnya mudah. Kemudian yang berikutnya surat suara bagi disabilitas netra atau huruf braille. Harus ada karena itu menjadi syarat yang mutlak untuk teman-teman kita yang muda. Karena misalnya Mas Misbah gak mungkin misalkan karena rahasia mau tanya-tanya, kalau gak ada huruf braille-nya bagaimana Mas Misbah akan tahu? Berarti tidak rahasia lagi. Belum lagi nanti yang dijalur itu loh, misalnya aku pilih A ya, karena dipilih D. Kalau hal ini bisa dilakukan sejak awal, ini akan bisa membuat teman-teman kita disabilitas ini, saya yakin mesti akan antusiasnya itu akan ada. Kemudian ini penting juga petugas TPS ya, sama itu petugas TPS yang ramah. Nah, ini juga kalau bisa disampaikan juga lah TPS petugas secara ramah, aku tanya malah dibentak-bentak padahal sudah tahu aku disabilitas nggak bisa menjangkau kotak suaranya untuk memasukkan, tapi kok tidak ada membantu sedikit. Nah, ini bisa panjenengan sampaikan juga di bawah. Itu intinya di sore hari ini kita akan mewujudkan pemilu inklusif itu ya dari awal, mulai dari satplasnya dan juga pendukung-pendukungnya ini ya benar-benar harus inklusif. Ini next. Nah, pemilih berdaulat, negara kuat. Monggo teman-teman kita komunitas sampaikan ke teman-teman disabilitas yang lain, tidak hanya berhenti sampai di panjenengan informasinya ini, tetapi tolong disampaikan ke semuanya. Kita dorong bareng-bareng karena kita ingin mewujudkan apa? Ini pemilih berdaulat, negara kuat, di mana kita akan memilih pemimpin yang bisa mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman disabilitas. Kebutuhan, tidak kebutuhan, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Dan harapannya kita baik penyandang disabilitas dan yang lainnya itu adalah sama. Terima kasih sekali lagi. Marilah kita nanti di tahun 2024 kita bareng-bareng kita sukseskan pemilu ini dengan baik, dengan semangat, dan tentunya
harapannya pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas ini bisa dilaksanakan di tahun 2025. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan paparan pada sore hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.